Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau merasakan hadirat-Nya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Pergumulan apapun yang sedang dihadapi, tanggalkan itu semuanya. Sebab kita mau meyakinkan bahwa beban kita sudah dipikul bersama-sama dengan salib Kristus. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, sesuatu terjadi Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di datang Tuhan,
seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah, dan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, di hatiku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Lebih sungguh lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati kami, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Mari angkat suaramu, sujud di
Benar Tuhan, saat kami datang hadirat-Mu Tuhan, sesuatu terjadi Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, penyembuhan terjadi Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kemenangan-kemenangan yang boleh terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau rayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau rayakan Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bagi kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Boleh salam kanan kirinya, istrinya, suaminya, anaknya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, amin. Dan Dia bangkit, hidup, naik ke surga dan menurunkan rohnya untuk menguatkan kita, haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Kita mau bangkit dan serukan namanya, amin. Amin. Saya undang sama-sama di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi dan kita mau serukan namanya, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau setia Tuhan mengikuti Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Engkaulah Tuhan dasar pengharapan kami Tuhan. Engkaulah dasar kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti, kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu,
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Katakan lebih lagi. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ini hati kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seorang murid Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami duduk diam Tuhan di kaki-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah persembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur saat ini kalau kita masih bisa beribadah oleh karena kemurahan Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita bawa hati kita bahwa Tuhan Maha Hadir, Dia omnipresent. Kiranya Tuhan berkenan melawat kita semua. Amin. Mari kita berdoa dahulu saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, kiranya Engkau yang berkenan melawat setiap kami. Engkau yang menerima setiap Tuhan pujian syukur. Engkau yang menerima setiap penyembahan kami. Engkau yang menerima Tuhan setiap ibadah yang boleh kami lakukan dimanapun berada. Jemaat-Mu Bapa, kami mohon berkat akan kemurahan Tuhan atas setiap kami. Bapak, kami rindu pada saat ini Tuhan, kami membuka hati dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berbicara mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, ketika boleh menyampaikan setiap firman Tuhan. Bapak, tolonglah saat ini, bahwa Roh Kudus yang berbicara atas setiap kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Kami serahkan semua ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita tetap bersemangat karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah mati buat kita semua dan Dia juga Tuhan yang telah bangkit buat kita di hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus telah hidup selama-lamanya. Bahkan di dalam
40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya bertemu dengan murid-muridnya untuk memberikan peneguhan, memberikan kekuatan bahwa apa yang pernah dikatakannya bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga ketika dia disesah, dia mati disalibkan, dan di hari yang ketiga dia bangkit. Dan hal itu terjadi dan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita melihat bahwa ada satu hal yang begitu sangat penting. Ada satu hal yang begitu sangat penting ini ditutupi. Ada satu hal yang begitu sangat penting ini tidak dibukakan, tidak diungkapkan kebenarannya. Dan ini menjadi sebuah berita yang akhirnya dari waktu ke waktu, abad berganti abad, bahkan sampai saat ini, berita kebohongan ini akhirnya menutupi sebuah kebenaran. Tapi kita bersyukur apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang sedang diusahakan oleh manusia, yang tidak menyukai, yang tidak mau menerima sebuah kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit, itu tidak bisa dihalangi, dan akhirnya berita Yesus sudah bangkit itu tersebar saat ini. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, sampai saat ini itulah berita yang kita terima. Ya, karena kalau tidak ada kebangkitan, untuk apa lagi? Ya, karena kebangkitan itulah yang memberikan kita sebuah pengharapan. Kebangkitan itu yang memberikan kita sebuah kekuatan. Ya, karena sekalipun kita sudah mati, Yesus katakan, "Jikalau engkau percaya kepadaku," kalau kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan katakan kita akan dibangkitkan. Amin. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, inilah sebuah pengharapan bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang kita mau renungkan adalah berbicara dengan sebuah tema yang kita bisa lihat, berita Injil dan akhir zaman. Ya, ini adalah sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, bagaimana berita Injil dan hubungannya dengan sebuah akhir zaman. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kita lihat yang pertama di dalam Matius pasal 28, ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-12 sampai 15. Matius 28 ayat 12 sampai 15. Yang pertama kita berbicara tentang Yesus tidak bangkit, itu adalah hoax. Itu adalah berita bohong. Kalau ada sebuah berita dikatakan Yesus tidak bangkit, itu adalah hoax, berita bohong. Ya, karena menurut Injil yang kita baca, yang kita renungkan, bahkan dengan saksi-saksi para rasul yang hidup pada saat itu, bahkan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri, bertemu setelah kematiannya, membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit dan hidup. Itulah kabar kemenangan, itulah kabar sukacita, itulah inti daripada iman kekristenan. Ya, karena kalau Yesus nggak bangkit, udah untuk apa lagi kita datang kita untuk ibadah? Untuk apa lagi Paulus katakan, mari kita makan minum. Kita pesta pora karena nanti juga mati, semua selesai. Tapi kita bersyukur, ya, melalui kebangkitan inilah, bahkan yang paling penting adalah bahwa musuh yang paling penting sudah dikalahkan, yaitu apa? Maut. Apa itu maut? Artinya kematian kekal. Maut telah dikalahkan. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau manusia berdosa, akibatnya maut, kematian kekal. Kematian di dalam penderitaan dari kekal sampai kekal. Tapi kita bersyukur, inti daripada pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus adalah bahwa Yesus yang kita sembah, memang dia yang telah mati tapi bangkit pada hari ketiga. Dan dia sekarang hidup selama-lamanya, bertahta di kerajaan surga. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Ya. Nah, apa yang kita lihat pada pagi hari ini? Sebuah pesan yang berbicara tentang berita hoax, ya, di dalam Matius 28. Ayat 12 dan 15. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, ya, lalu
memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka, ya, para serdadu itu yang menjaga kubur Yesus itu, menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, berita bohong ini, memutarbalikan sebuah fakta ini, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini adalah intinya, ini adalah masalahnya. Ya, karena kalau Yesus tidak bangkit berarti kita sedang menyembah Tuhan yang mati. Kita sedang menyembah Tuhan yang tidak hidup. Tapi kita percaya bahwa Yesus yang telah mati itu adalah Yesus yang telah bangkit. Dan kehadirannya nyata sampai saat ini. Bagi setiap orang yang membuka hati dan yang percaya. Mereka semua akan menerima berkat kasih karunia, berkat keselamatan, berkat kemurahan, berkat pertolongan, berkat penyertaan daripada Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini kita buka hati kita, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan sebuah fakta, bahkan tanpa disadari, jemaat yang Tuhan kasihi, pengiringan kita kepada Tuhan, kita sedang mengiring hanya menjadi sebuah liturgi, menjadi sebuah kebiasaan. Liturgi hanya sebuah aturan ibadah saja bahwa pada hari Minggu kita harus beribadah, kita datang kepada Tuhan. Tapi kita tidak menghidupi Tuhan itu sendiri. Kita tidak mengalami kebersamaan bersama dengan Tuhan sendiri, ya. Itu akhirnya menjadi sebuah agama saja, agama Kristen, ya, tapi tidak mengalami sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Artinya apa, jemaat yang Tuhan kasihi? Itu adalah gambaran, ya, berita hoax ini bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-murid Tuhan katanya pada malam-malam. Itu beritanya dan tersebar sampai sekarang ini, ya. Jadi apa pengertiannya, aplikasinya, kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan pengiringan kita, iman kita, hanya kita menunjukkan sebuah agamawi. Kita tidak mempercayai bahwa benar-benar Yesus itu adalah Yesus yang telah mati dan yang bangkit, bahkan hidup, bahkan memiliki kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi jemaat, pesan yang pertama pada saat ini, jangan sampai kita terjebak dengan berita hoax. Ya, bahkan jangan sampai kita hidup dengan Tuhan yang digambarkan seperti Tuhan yang mati. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, rintangan di dalam kehidupan ini, entah di keluarga, mungkin di pekerjaan, usaha, kesehatan, banyak hal mungkin yang datang di dalam kehidupan kita. Masih adakah iman kita kepada Tuhan Yesus? Masihkah iman kita sungguh-sungguh? Apakah iman kita tidak goyah? Apakah iman kita tidak mati? Ya, iman yang mati itu apa? Yaitu iman yang mengimani bahwa Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit berarti Yesus nggak punya kuasa. Itu gambaran dari orang-orang Kristen juga tanpa disadari terjebak dengan sebuah iman yang mati. Ya, iman yang mati artinya percaya bahwa Yesus lahir, percaya bahwa Yesus telah mati disalibkan, tapi nggak percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus tuh dicuri mayatnya. Nah, itu berita hoax. Tanpa disadari iman kita bisa terjebak dalam perkara gitu. Kita percaya Yesus lahir. Kita percaya bahwa Yesus telah mati. Tapi kita nggak mempercaya bahwa Yesus itu berkuasa dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, jangan kita menjadi goyah dalam hidup ini. Kita harus kuat di dalam iman kita menghadapi sebuah masalah dan pergumulan. Memang nggak semudah kita menyelesaikan masalah seperti membalikan sebuah tangan begini. Ya. Kita perlu belajar, banyak tokoh-tokoh iman tidak semudah itu. Ya, Daniel harus menghadapi lubang singa. Ya, Sadra, Mesa, Abednego harus mengalami
dapur api yang menyala-nyala untuk membakar hidupnya. Tapi toh Tuhan menyertai. Allah Immanuel tetap menyertainya. Allah Immanuel tidak diam. Allah Immanuel tidak mati. Allah Immanuel, Tuhan Yesus hadir menyertai. Makanya ketika dilihat dimasukkan ada 3 orang, Sadrak, Mesakh, Abednego, loh, kenapa kelihatan di dalam ada 4? Siapakah itu? Mukanya seperti muka dewa dikatakan. Dia adalah Allah omnipresent yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang telah mati tapi dia bangkit dan sekarang hidup. Dan hidup penuh dengan kuasa di bumi dan di surga. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Sebab itu semangat pada saat ini. Jangan sampai hidup kita ini terjebak dengan sebuah kehidupan iman yang terkena hoax, berita bohong bahwa Yesus itu sudah mati tapi dia tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Jadi tetap semangat jemaat yang Tuhan kasih. Hal yang kedua pada saat ini di dalam kehidupan, di dalam ayat yang ke-16 dan 17, melihat tetapi ragu di sana dikatakan. Siapakah? Karena yang datang di situ ada 11 murid. Ketika ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ketika melihat Yesus yang 11 murid ini, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jemaat yang Tuhan kasih, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka datang karena ketika kita tahu bahwa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana Maria ya dan perempuan-perempuan itu datang untuk memberikan minyak kepada mayatnya Yesus, ya. Tetapi di sana Yesus sudah tidak ditemukan lagi. Katanya, pergilah, sampaikanlah kepada murid-muridnya Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus sedang menuju Galilea di sana. Sedang menuju Galilea untuk bertemu di sana. Pergilah ke sana. Dan akhirnya perempuan-perempuan ini pulang memberitahukan kepada ke-11 muridnya. Ya, kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Lukas, bagaimana murid-muridnya ketika dikasih tahu oleh perempuan-perempuan itu yang dikubur itu dapat berita dari malaikat, bahkan Yesus pun menampakkan diri bertemu dengan Maria, ya. Dan murid-muridnya ketika dikasih tahu oleh Maria nggak percaya. Mereka bilang itu omong kosong, berita omong kosong. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita baca firman Tuhan, ya, bagaimana iman itu adalah percaya walaupun belum melihat. Artinya banyak hal dalam hidup ini kita seringkali berkata, mana mungkin, ini kondisinya sudah begini, sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa. Itulah realita. Masa sih, bisa nggak ya Tuhan tolong? Bisa nggak ya Tuhan sertai? Bisa nggak Tuhan bukakan jalan? Bisa nggak Tuhan buat sesuatu yang buruk ini menjadi baik? Bisa nggak ya Tuhan menerima keadaan saya yang begitu hancur, buruk, begitu? Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kasih Tuhan tidak terbatas, ya. Walaupun dosa kita katakan semerah biji kirmisi akan diputihkan seperti bulu domba, katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasih, sebab itu semangat pada saat ini. Ya, hal yang kedua itu adalah berbicara tentang sebuah keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini melanda, menggerogoti iman kehidupan orang-orang percaya. Menggerogoti iman kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Jangan kita perhitungkan mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mungkin untuk banyak orang, termasuk pada saat ini orang-orang Yahudi, ya, karena berita hoax itu tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias Juru Selamat, ya. Tetapi ada sebagian kecil yang percaya Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Makanya ada golongan aliran namanya, kalau kepercayaan orang-orang Yahudi itu adalah Yudaisme, ya. Jadi kepercayaan kepada Allah yang tunggal, Allah yang satu, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu perjanjian lama. Dan tidak mempercayai akan Yesus. Akhirnya berita bohong itu yang terjadi itu sampai sekarang ini, ya. Pada mereka mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Mereka masih menanti-nantikan juru selamat itu datang, ya. Mereka melakukannya berdoa terus, kapan juru selamat itu datang, Mesias itu datang. Mesias sudah datang,
Tetapi nanti kalau datang lagi bukan untuk Mesias yang dirindu-rindukan menjadi juru selamat itu. Mesias yang akan datang kedua kalinya, Yesus akan datang untuk menjadi hakim atas segala kehidupan di muka bumi ini. Dia akan menjadi hakim atas segala yang ada. Ya, dia tidak menjadi bayi yang kecil lagi, tetapi dia akan menjadi King of Kings. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita lihat lagi betapa dahsyatnya berita hoax itu. Berita memutarbalikkan fakta, tidak mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Itu merusak dan menghancurkan. Sebab itu pada saat ini kita harus periksa diri. Jaga-jaga, jangan sampai kita ini menjadi antek-anteknya iblis. Antek-anteknya setan. Ya, menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Makanya kalau kita dengar berita itu diolah dulu. Jangan langsung kita juga mengirim dan lain-lain sebagainya. Ya, tanpa disadari kita menjadi penyambung untuk hal-hal yang tidak benar. Uji segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Dan yang penting pesannya jangan kita menjadi sama orang yang suka menebarkan berita bohong, berita yang tidak benar begitu. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasihi, jangan jadi bodoh. Kita harus tahu kebenaran akan firman Tuhan. Umatku tersesat karena kurang pengetahuan, kurang mengenal akan Allah. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, mari kita menjadi bijak, ya. Sering-sering kita baca, renungkan akan firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai akhirnya kita terjebak dan akhirnya jatuh oleh siasat tipu daya setan di dalam segala hal kehidupan ini. Jemaat yang Tuhan kasih, yang kedua ini yang berbicara tentang sebuah keraguan-raguan. Ini pun sedang melanda akan gereja Tuhan. Ini sedang melanda akan umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan mulai mengalami degradasi iman. Mulai meragukan keilahian Tuhan Yesus. Yesus adalah manusia yang ketika dipukul dia merasa sakit. Ketika dicubit dia merasa sakit. Ketika dicambuk darah keluar. Ketika diberi mahkota duri darahnya keluar. Ya, dia juga adalah manusia. Tetapi dia juga adalah Allah. Di dalam firman Tuhan katakan dia itu adalah mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba. Tetapi dia di dalam dirinya, dia telah mengosongkan keilahiannya. Mengosongkan akan keilahiannya. Artinya apa? Ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia bisa berdiri sebagai manusia, betul-betul manusia. Jadi lagi ditampar itu sakit. Ya, tapi dia tidak membalas. Ya, ketika diejek, diolok, dihina, direndahkan, nggak balas. Ya, malahan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa. Jemaat yang Tuhan kasih. Pada saat ini kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar hidup, yang telah bangkit, ya. Dan jangan membuat kita akhirnya menjadi ragu, meragukan, ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 bahwa ketika anak manusia itu datang, ketika Yesus datang nanti kedua kalinya, apakah dia menemui iman di bumi ini? Kalau Tuhan Yesus sudah berkata kalau nanti aku datang lagi, aku menemui nggak ya iman? Artinya mulai sekarang Yesus melihat banyak iman-iman yang gugur. Banyak iman-iman yang mengalami degradasi, mulai penurunan, mulai luntur. Yang tadinya menggebu-gebu cari Tuhan, sungguh-sungguh percaya ke Tuhan. Tapi sekarang akhirnya mulai luntur, mulai mempertanyakan Tuhan, mulai mempertanyakan firman Tuhan. Benar nggak ini Alkitab? Benar nggak Yesus itu telah bangkit? Dan sebuah banyak pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, keraguan-raguan itu adalah awal pintu sampai akhirnya benar-benar tidak mempercayai atau meninggalkan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak orang akhirnya menjadi luntur, menjadi ragu oleh karena masalah-masalah di dalam kehidupannya. Oleh karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh karena banyak hal yang sepertinya loh kok Tuhan ya begini-begini aja. Ya, tidak melihat realita dalam kehidupan itu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita belum sampai dilempar ke dapur api seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Kita belum sampai seperti Daniel yang dilempar ke lubang singa. Kita belum sampai jemaat yang Tuhan kasihi. Bahkan seperti Paulus yang dicambuk berulang-ulang 40 kurang 1 pukulan. Setiap kali kalau ada dia memberitakan Injil lagi, dia ditangkap, dicambuk lagi. Ya, kita belum sampai demikian. Kita belum sampai jemaat yang Tuhan kasihi. Sebab itu pada saat ini, yuk kita buka hati kita. Kenapa kita menjadi ragu akan ketuhanan Kristus?
Kenapa kita meragukan akan ketuhanan Kristus? Oleh karena kita tidak dijawab dan tidak didengar doa-doa kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, ketuhanan Kristus tidak diukur. Ketuhanan Kristus tidak diukur oleh karena ada sebuah jawaban atau tidak ada jawaban doa. Mau ada jawaban doa, mau tidak ada jawaban doa, Yesus Kristus adalah tetap Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan sebelum segala suatu dunia ini dijadikan, Dia telah ada. Yesus telah ada. Dan Dia datang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Artinya memberikan anaknya. Dia sendiri menjelma menjadi manusia. Bukan Tuhan beranak. Tetapi Tuhan sendiri lahir di dalam darah dan daging dalam kandungan seorang Maria. Ya, dan akhirnya Dia dilahirkan untuk akhirnya Dia bertumbuh dewasa menjadi domba yang disembelih. Di dalam Wahyu katakan darahnya tercurah menebus setiap suku, kaum, dan bangsa, termasuk kita. Mau suku apa kita sebutkan, semua menerima anugerah keselamatan jika hanya karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berita tentang Injil. Itulah kabar tentang Injil. Dan kabar tentang Injil ini berbicara tentang nanti berhubungan dengan sebuah akhir zaman. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, jangan sampai kita kehilangan misi utama dari di mana Yesus menyampaikan kepada kita untuk kita menjadi saksinya akan Tuhan. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, saat ini sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, patahkan segala keraguan-raguan di dalam hidup ini untuk kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun kita sedang bergumul menghadapi masalah, tetaplah kuat, tetaplah percaya. Loh, Sadrak, Mesak, Abednego saja ditolong, Daniel saja ditolong, ya, diberikan jalan keluar. Bahkan Yesus sendiri pun sebenarnya mengalami pergumulan yang luar biasa. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, ya. Kalau boleh penderitaan ini berlalu, kalau boleh aku nggak disalibkan Tuhan, kalau boleh aku nggak dicambuk, nggak diberi mahkota duri, nggak ditampar, diolok, diejek, dihina, kalau boleh Tuhan, ya, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan di sana akhirnya malaikat Tuhan datang ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus diberi kekuatan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, ingat, ya, ketika mulai ada keraguan-raguan, mulai ada kebimbangan, mulai banyak hal yang rasanya mulai banyak mempertanyakan, datang kepada Tuhan. Datang di Getsemani, datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh dan katakan, Tuhan, berdoa dan panggil akan namanya. Di Amos 5 ayat yang keempat Tuhan katakan, cari aku maka engkau akan hidup. Amin. Ketika kita cari Tuhan, kita akan mendapatkan hidup. Ketika kita cari Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru, semangat yang baru. Ketika kita cari Tuhan, maka ada sebuah kemenangan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan Yesus akhirnya menang melalui doa di Taman Getsemani. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, yuk bangun, hilangkan, kalahkan semua kekuatan keraguan-raguan ini melalui sebuah kehidupan doa. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita lihat yang ketiga saat ini. Setelah berbicara tentang keraguan-raguan, ada sebuah pesan yang tadi Matius ini ayatnya sudah menjadi mungkin hafal, ya. Kita semua harus sudah hafal. Tapi tidak cukup kita hafal dengan ayat itu di dalam Matius 28. Ya, ayat yang ke 19 dan 20. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jemaat yang Tuhan kasih, di sini ada poin-poin yang penting, ya. Di sini ada kata-kata pergi. Kata-kata pergi. Artinya apa jemaat yang Tuhan kasih? Ini berbicara sebuah tindakan. Kita harus melangkah, kita harus berdiri, kita harus melangkah, kita bergerak untuk sebuah tujuan, ya. Karena ini tidak cukup kita melakukan semua hanya dengan doa kita, ya. Ora et labora, kita harus berdoa dan bekerja. Ada doa dan ada sebuah tindakan. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah menjadi sebuah pesan buat kita di bulan Paskah ini, ya, karena kita masih di dalam bulan Paskah ini. Semangat daripada kebangkitan kuasa Tuhan Yesus untuk terus membawa hidup kita menjadi para
misionaris. Artinya apa? Pembawa berita-berita kabar sukacita. Untuk mengabarkan Injil bahwa Yesus telah mati, darahnya tercurah bagi dunia ini, menebus, dan bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan sekalipun dia sudah mati, kalau dia percaya di dalam aku, Yesus katakan, dia akan dibangkitkan kelak. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih. Nah, ini kita tangkap. Pertama, kita harus pergi. Berarti kita harus mulai belajar bertindak. Kita harus pergi. Pergi kepada siapa? Kepada setiap orang. Ya, pergilah kepada, jadikan semua bangsa muridku, Tuhan katakan. Semua bangsa muridku. Ya, jadi dimanapun, kalau kita tidak berbicara tentang bangsa, kita pergi ke bangsa ini, bangsa lain. Kita lihatlah mulai lingkup ini. Yang dikatakan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mulailah dari Yerusalem, mulailah dari rumah kita. Mulailah dari lingkungan yang dekat. Yudea, ya, Samaria, dan akhirnya ke seluruh bumi. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk saat ini kita berdoa, ya. Kita bawa dalam doa supaya taruhkan di dalam hati kita hati yang mengasihi akan jiwa-jiwa. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini adalah hal yang penting, ya. Kalau kita berbicara tentang sebuah amanah, biasanya kalau orang akan meninggalkan kita, dia berikan sebuah amanah yang penting, ya. Dan kita menangkap di sini ada satu amanah yang penting, karena amanah ini berhubungan dengan akhir zaman. Ya, berita tentang memberitakan Injil ini berhubungan dengan akhir zaman. Nanti kita akan lihat apa yang Tuhan nyatakan. Benar nggak Injil berhubungan dengan akhir zaman? Ya, jadi pesan yang ketiga ini, jemaat yang Tuhan kasih, taruhkan sikap untuk kita membawa kabar sukacita di dalam kehidupan kita ini. Ya, pergi, jadikan sekalian bangsa ini muridku. Apa yang perlu dilakukan di sini? Satu, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, baptis, karena baptis ini adalah sebuah sikap pertobatan di hadapan manusia dan di hadapan Allah untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dibaptis. Dan setelah dibaptis, ada pesan Tuhan Yesus yang penting adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu, yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, pada saat ini kita sebenarnya sedang diajar. Kita semua sedang diajar untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, jadi saat ini kita tangkap, kita udah masuk poin kalau kita untuk dibaptis sudah. Nah, kita masuk poin yang kedua, diajar. Nah, ketika diajar, kita harus melakukan, balik lagi, pergilah. Ya, baptis, ajar, udah diajar, pergilah lagi. Artinya action lagi. Udah diajar, action lagi. Udah diajar, action lagi. Ya, minggu lalu Pak Bobby menyampaikan firman tentang bagaimana supaya memiliki pondasi yang kuat. Yaitu apa? Orang yang dengar firman dan melakukan. Ya, kalau tampar pipi kiri sini, saya tampar lagi pipi kamu. Kalau dirontokkan gigi satu, sini saya balas lagi gigi kamu satu. Kalau dilukai mata kita, lantas kita bilang sini mata kamu saya lukai lagi. Ya, itu bukan pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus kalau engkau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Pak Joshua nggak gampang. Ya memang nggak gampang. Emangnya Yesus gampang di Taman Getsemani? Yesus juga kalau bisa sih menyerahkan, tidak mau dalam penderitaan itu secara dagingnya. Kita secara dagingnya pengennya balas, tapi kita nggak seperti gitu. Kalau kita mau balas mah seperti orang dunia, ya. Orang dunia ya begitu, ya. Kalau kamu rugiin saya, sakiti saya, sini saya balas kamu, begitu. Tapi kita tidak seperti begitu, anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit memberikan kuasa kemenangan buat kita semua. Katakan amin. Ya, kalau tidak demikian selesai semua. Ya, untuk apalah kita ikut Tuhan kalau kita tidak seperti demikian. Jemaat yang Tuhan kasihi, jadi pesan yang ketiga, kita harus memberitakan Injil. Jadi bagaimana kita memberitakan Injil? Kalau kita sendiri punya iman yang mati, yang tadi poin pertama, ya, yang percaya kepada sebuah hoax bahwa Yesus tidak bangkit, bagaimana kita memberitakan Injil? Kalau kita punya iman yang ragu-ragu, poin yang tadi kedua, nggak mungkin. Ya, kita memberitakan sebuah hal yang ragu-ragu, kita aja nggak yakin, boro-boro kita mau menyampaikan. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita yakin dan kita pasti bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang telah mati, bangkit hari ketiga, dan dia sekarang hidup selama-lamanya.
Jemaat yang Tuhan kasih, itulah berita Injil yang perlu kita sampaikan, bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, yang keempat, ada kabar baiknya, bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai. Di dalam ayat yang 18 dan 20b, saya akan bacakan Matius 28 ayat yang ke-18 dan 20b. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yesus tuh diberikan kuasa. Jadi setelah Yesus bangkit, semua kuasa di bumi, di surga diberikan kepada Yesus. Dan ketahuilah, Yesus katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Wow, dahsyat dan luar biasa. Jemaat yang Tuhan kasih, kita percaya, bukan kuat dan bukan gagah kita, apapun yang kita lakukan, ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, bahwa yang menyertai kita ini adalah pribadi yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dahsyat. Orang yang punya kuasa, polisi aja yang punya kuasa, punya otoritas, ketika dia tugas di lapangan, mobil disuruh berhenti, berhenti, itu dahsyat. Ya, mobil disuruh maju, maju. Ya, begitu dahsyatnya otoritas itu. Nah, ini Tuhan yang mempunyai otoritas, kuasa di bumi dan di surga atas segala keadaan, atas segala sakit penyakit, atas segala setan-setan dan segala kekuatan yang lain. Nanti kita lihat, ada hal yang penting yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan ketika kita memberitakan akan Injil. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, jangan takut ya. Yuk terus kita berdoa, minta kekuatan Tuhan. Dan kita percaya kalau nanti Tuhan bukakan, kita ketemu dengan seseorang, kita ketemu dengan siapapun, ketika kita menyampaikan berita tentang Injil untuk membawa setiap orang itu untuk bangkit, kembali datang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang Tuhan kasih, ada tanda-tanda yang menyertai. Karena Tuhan menyertai dengan kuasanya di dalam kehidupan kita. Yang keempat di sini katakan, kuasa Tuhan menyertai saat pemberitaan Injil. Kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-7 dan 8, ya. Matius 10 ayat yang ke-7 dan 8. Di sini dikatakan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Beritakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Jemaat yang Tuhan kasih, ya, dari waktu ke waktu, waktunya makin singkat, makin padat, makin mendekati akan kedatangan Tuhan. Apa yang perlu dilakukan dalam memberitakan Injil ini? Ayat yang ke-8. "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jemaat yang Tuhan kasih, di sini katakan sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang yang kusta, dan usirlah setan-setan. Itulah yang penting yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita melayani akan seseorang, yang perlu kita lakukan, kita berdoa, memberkatinya. Ya, kalau ada orang yang terikat, bukan kekuatan kita. Tuhan telah memberikannya cuma-cuma, kita berikan cuma-cuma. Kita doakan, maka akan ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kebebasan, ada kemenangan, dan yang paling penting ada keselamatan. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang paling penting hidup ini adalah kita menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu inti pemberitaan yang sebenarnya yang perlu disampaikan. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita menyampaikan sesuatu, ada hal pada saat ini. Apakah kita akan diterima atau ditolak? Apapun. Kita menyampaikan sesuatu bisa diterima, kita bisa ditolak. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 12 sampai ke 15. Jadi masih di Matius yang ke-10 ya. Ayat 12, 15. "Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadanya." Jadi kalau kita datang ketemu sama seorang, masuk ke rumah orang, diterima, maka salam itu shalom. Shalom itu damai sejahtera. Sejahtera turun atas rumahmu. Damai turun atas rumahmu. Kalau diterima. Kalau nggak diterima, maka di sini katakan,
Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Kebaskanlah debu dari kakimu. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kalau nggak diterima ya udah tinggalkan. Ya, kita hanya menyampaikan sebuah kabar baik. Kita hanya menyampaikan sebuah berita. Ya, kabar baik itu akan menyertai kabar baik, kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bahkan ketika kabar baik itu disampaikan, tidak menutup kemungkinan berkat dan mujizat akan menyertai. Ya, kalau ada orang yang sakit, Tuhan bisa pulihkan, sembuhkan yang terikat, Tuhan bisa lepaskan yang terikat dengan kekuatan kegelapan, bisa dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah tanda-tanda yang menyertai. Tapi kalau ketemu dengan orang dan lain, ketemu dengan siapapun dan akhirnya menolak, tidak menerima, ya sudah, jemaat yang Tuhan kasih, firman Tuhan katakan, udah kebaskanlah debu, artinya sudah tinggalkan saja. Ya, kalau menerima salammu, artinya salam itu shalom, damai, turun. Kalau enggak ya udah, damai itu kan kembali kepadamu katanya, dan kau tinggalkan saja, begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang Tuhan katakan dengan orang-orang yang menolak demikian? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Artinya penghakiman dan penghukuman itu jelas sudah ada. Sodom dan Gomora kita tahu kehidupan yang berpesta pora, penuh dengan hawa nafsu, yang kita tahu di zamannya Lot itu, ya. Pada saat nanti penghakiman, yang mati di zaman itu akan dibangkitkan, akan dihakimi, ya, menurut perbuatannya. Tetapi ternyata orang-orang yang menolak tentang kabar berita ini, kabar tentang keselamatan ini, artinya mendapatkan hukuman yang lebih besar, lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Ini yang Yesus katakan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yuk pada saat ini kita berdoa. Terus kita berdoa. Sekali lagi ya, kita melakukan ini bahwa bukan berarti kita sudah benar, hidup kita lebih baik, hidup kita tidak. Kita hanya berkata, Tuhan, aku telah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau, dan aku telah menjadi bagian di dalam rencanamu. Aku mau Tuhan dimuridkan, aku sudah dibaptis Tuhan, aku sekarang sedang diajar, dan aku mau mempraktekkan apa yang Kau ajarkan, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, semangat di dalam perkara ini. Hal selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita akan sembrono di dalam memberitakan Injil? Tidak, semua Yesus katakan kita harus cerdik seperti ular. Kita baca coba di ayat yang ke-16 dari Matius 10. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu Yesus katakan ketika kita mau memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita ini katanya seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Hati-hati. Kita harus punya hikmat ketika kita juga menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Nggak gegabah, nggak terburu-buru. Selalu kita minta pertolongan, hikmat, kita berdoa kepada Tuhan supaya semua Tuhan pimpin. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, Yesus pun mengajarkan untuk kita nggak sembrono loh. Yesus mengajarkan ketika kita memberitakan kabar sukacita itu, kita harus minta hikmat, ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya tulus harus penuh dengan kasih, doakan dulu. Kalau kita nggak punya kasih, jemaat yang Tuhan kasihi, boro-boro kita akan melangkah. Makanya kita perlu berdoa, dilumasi oleh kasihnya Tuhan. Kalau kasihnya Tuhan ini dalam diri kita, maka udah kita nggak usah disuruh-suruh. Ada terus kerinduan di dalam hati kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan, berita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, satu saat saya ditelepon oleh seorang rekan. Dulu dia punya iman kepercayaan yang lain, dan ketika ketemu, akhirnya diberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, dan puji Tuhan akhirnya bertobat, ya, dibaptis, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Dan dia sekarang tinggal di Bali, dia kerja di sana. Satu saat dia telepon di dalam beberapa waktu kemarin, ya, bulan-bulan kapan, mungkin 2 bulan kemarin begitu, telepon. Dia bilang, Kau Sun, ini ada rekan di Bandung, ya, rekan di Bandung. Dia mau banyak bertanya tentang
tentang Yesus, siapakah itu Yesus begitu ya. Nah, karena orangnya di Bandung, akhirnya diberikan teleponnya, dan akhirnya baik, nanti saya akan follow up ya. Dan jemaat yang Tuhan kasih, semua pintu Tuhan akan bukakan ya. Akhirnya saya telepon, bicara dan jelaskan semua tentang siapakah Yesus Tuhan itu. Akhirnya dia bilang, oh ya, mengerti. Oh begitu Yesus, oh begini ya apa yang dikatakan di Alkitab dan lain-lain semua. Jemaat yang Tuhan kasih, ya semua perlu ada sebuah waktu. Semua perlu ada pengorbanan. Semua perlu ada hati. Ya, untuk kita merespon apa yang Tuhan rindukan di dalam Matius 28 ayat yang 19 dan 20 ini. Sekali lagi jemaat yang Tuhan kasihi, ya jangan sampai kita kehilangan akan panggilan Tuhan. Karena inilah inti sebenarnya pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, intinya adalah kita percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit pada hari ketiga, dan Yesus pada saat ini telah menjadi Tuhan, juru selamat di dalam kehidupan kita, bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan berolehkan hidup yang kekal. Amin, jemaat yang Tuhan kasih. Masih tetap semangat? Ya, kita lanjutkan di sini. Jadi kita harus cerdik dan tulus, minta hikmat ya untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hari-hari ke depan, untuk kita menjadi misioner-misionernya Tuhan, ya, pembawa kabar sukacitanya Tuhan, kabar keselamatannya Tuhan. Kalau kehidupan ini pasti ada sebuah resiko. Ya, bahkan di dalam menyampaikan kabar sukacita pun ada sebuah resiko. Tadi kita sudah bilang, Paulus dirajam 40 kurang 1 pukulan. Nanti kalau dia beritakan Injil lagi, dirajam lagi 39 kali. Kalau beritakan Injil lagi, jemaat yang Tuhan kasih, apakah Paulus menyerah? Ternyata tidak. Ya, ada hal yang memberikan kekuatan kepada dia. Jadi sekali lagi kita pun nggak bisa kuat kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bahkan di dalam zaman-zaman di sebuah bangsa kita tahu ya bagaimana para martir Tuhan mati, disalibkan, dianiaya di beberapa negara karena memberitakan tentang Injil. Taruhan mereka adalah mati, ya, dengan berbagai penderitaan, penyiksaan, bahkan sampai ada yang disalibkan. Dan pada zaman rasul-rasul, murid-muridnya Tuhan pun mengalami pemberitaan itu, ya. Karena Yesus sudah sampaikan, kamu ini akan mengalami penderitaan, kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan disesah. Murid-muridnya sudah diingatkan, diajarkan firman Tuhan itu. Ketika kamu memberitakan tentang Injil itu, kamu akan ditolak ya oleh bangsa-bangsa lain, kamu akan ditolak oleh orang-orang yang mendengarkannya, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya, dan itu memang terjadi. Ya, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus mengalami kondisi yang seperti demikian. Ada yang disalib, ya, dengan cara seperti menyilang begini salibnya, ya. Ada yang disalib terbalik. Ya, Petrus disalib terbalik karena Petrus merasa tidak layak kalau disalib seperti demikian, dia disalib terbalik. Yang lain-lainnya mengalami penganiayaan secara fisik murid-murid Tuhan ini. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam memberitakan Injil ada sebuah risiko. Ya, apa yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 28 sampai 33, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, tetapi takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya bisa membunuh tubuh tapi jiwa juga. Artinya jemaat yang Tuhan kasih, ini ada sebuah risiko ketika kita memberitakan akan Injil. Pendahulu-pendahulu ya, para tokoh-tokoh iman telah mengalami hal-hal yang demikian. Mereka gugur oleh karena mempertahankan imannya. Mereka gugur karena mereka memberitakan akan Injil Kristus. Bahkan firman Tuhan katakan menjelang nanti akhir zaman, menjelang nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bagaimana orang-orang pengikut-pengikut Kristus akan mengalami sebuah penganiayaan.
penderitaan, ya. Di dalam masa-masa itu akan ada sebuah masa kesusahan besar katanya. Hal-hal yang kondisi yang belum pernah terjadi, penderitaan yang bagaimana kita nggak tahu, ya. Tapi akan mengalami sebuah penderitaan oleh karena apa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yuk pada saat ini kita tetap semangat, ya. Di dalam Ibrani katakan bahwa kita bergumul melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai mencucurkan darah, kita baru bergumul melawan dosa. Ya, sementara orang-orang yang di negara-negara lain saat ini, mereka mengalami penganiayaan, himpitan, tekanan. Ya, ketika mereka beribadah, mengalami kesulitan, ketika mereka mengikut Tuhan, dikejar-kejar, mereka ditangkap, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, ya, akhirnya dipenjarakan, terpisahlah keluarga mereka, orang tuanya ditangkap, dan lain-lain. Jemaat yang Tuhan kasihi, ini anugerah kita, masih ada, ya, yang Tuhan berikan khususnya di bumi Indonesia ini. Sebab itu, yuk kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kehilangan misi apa yang Tuhan mau taruhkan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, dua hal yang terakhir yang mau sampaikan ini penting, ya, bahwa keputusan ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam Matius 10 ayat yang 32, 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga, Yesus katakan, akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Yesus katakan, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ini ada sebuah hubungan. Ketika kita mengakui Yesus di depan manusia, maka Yesus akan mengakui di hadapan Bapa di surga. Ketika kita menyangkal, tidak mengakui Yesus di depan manusia, ya, berdiam, menutupi, dan Yesus pun nanti akan menyangkal di depan Bapa di surga. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih, akhirnya keputusan di siapa? Keputusan di kita. Sekali lagi, tapi untuk melakukan hal ini, sekali lagi jangan gegabah, ya. Tadi sudah disampaikan, Yesus ajarkan, ini yang mengajarkan Yesus, ya, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bawa dulu di dalam doa, ya, Tuhan kirimkan, pertemukan dengan orang-orang siapapun yang bisa menerima kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Begitu. Amin. Dan yang terakhir, jemaat yang Tuhan kasih, tema kita ini berbicara tentang berita Injil dan akhir zaman. Ya, berita Injil dan akhir zaman. Apa hubungannya berita Injil dan akhir zaman? Ternyata ini hubungannya. Di dalam Matius 24 ayat 3 dan 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah, kapan akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan itu? Kesudahan dunia, akhir zaman itu. Ya. Dan terus di ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yesus katakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apakah yang menentukan tanda akhir zaman itu? Akhir zaman ini, di ujungnya ini apa? Yaitu jikalau Injil telah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah yang Yesus katakan. Artinya berita Injil itu berhubungan erat dengan akhir zaman. Ya, jadi Tuhan itu Allah yang maha adil. Tuhan Allah yang maha adil, bahwa berita ini semua, setiap suku, kaum, dan bangsa akan mendengar berita Injil, bahwa Yesus telah mati, Yesus bangkit pada hari ketiga, dan Yesus menjadi Tuhan yang hidup sekarang dan selama-lamanya, dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan sekalipun dia sudah mati, jikalau dia percaya, maka dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu yang Yesus katakan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab itu kita bersyukur, dialah pada akhir
khotbah pada saat ini kita tanamkan di dalam hati kita, kita renungkan ya, bahwa kita lihat saat ini bagaimana Injil dengan sebuah teknologi pada saat ini, berita bisa tersebar ke seluruh muka bumi ini. Ya. Jemaat, ketika kita baca kitab Wahyu, kita tahu nanti menjelang akhir zaman, ketika ada sebuah masa penderitaan, ketika bokor-bokor murka Allah dicurahkan, ada nanti sebuah peristiwa bagaimana ada dua pribadi yang akan bersaksi di seluruh di muka bumi ini, menyaksikan ya tentang Tuhan dan untuk pertobatan. Dua tokoh ini ciri-cirinya seperti Musa, kalau diciri-cirikan seperti Musa dan seperti yang bisa Musa dan Elia, ya, seperti Musa dan Elia. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kedua tokoh ini ketika memberitakan firman Tuhan, akhirnya mereka dibunuh. Dan ketika dibunuh, di firman Tuhan katakan nanti kalau baca dalam kitab Wahyu, tidak boleh ada orang yang menyentuhnya, dibiarkan mereka tergeletak di jalan itu. Dan akhirnya seluruh dunia melihatnya, memperhatikan. Coba kita perhatikan. Bagaimana mungkin dua orang yang mati dilihat, disorot terus ya. Pada zaman dulu nggak mungkin. Tetapi sekarang ada sebuah teknologi ya, kita bisa melihat on time. Pada saat itu juga terjadi, pada saat itu juga bisa terlihat kejadiannya. Semua teknologi sekarang bisa mendukungnya. Artinya apa jemaat yang Tuhan kasihi? Ya, semua memungkinkan hal-hal nanti ke depan. Ya, jadi sebab itu saat ini kita gunakan juga dengan sebuah teknologi. Ya, ketika kita menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah berita, bukan menjadi sebuah kendala lagi. Ya, kita bisa menyampaikannya. Tapi sekali lagi, kita harus sampaikan berita tentang Yesus ini dengan hikmat, cerdik, dan tulus. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Salam semangat, karena Yesus kita telah bangkit, dan sekarang Dia hidup selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa di penghujung Tuhan ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami semua. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang telah mati buat kami semua, Allah yang telah bangkit buat kami, dan Engkau sekarang hidup. Dan hidupmu Tuhan, Kau telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Sebab itu kami percaya pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu akan hidup di dalam berkemenangan. Di dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan, dan rintangan, selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya. Sebab itu Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa, apapun yang menjadi pergumulan masalah bagi jemaat-Mu saat ini Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Kau tahu dimanapun berada saat ini Tuhan, jamah Tuhan. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus, baik masalah di dalam keluarga Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Berkati Tuhan suami, istri, anak-anak, orang tua Tuhan. Berkati dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam perekonomian juga Tuhan berkati keluarga-keluarga. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan dan keperluan Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kendala Bapa, bukakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di dalam setiap usaha pekerjaan Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, para suami, istri juga Tuhan, dan semua anak-anak-Mu juga Tuhan. Baik anak-anak yang sudah bekerja, anak-anak muda juga Tuhan berkati. Perjalanan mereka tidak turun Tuhan, tapi naik Bapa. Berkati tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah Tuhan. Engkau berkati Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, berkati, berikan pekerjaan Tuhan, bukakan pintu-pintu pekerjaan. Bapa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu Tuhan, berkati Tuhan untuk Ibu Kim Hwa pasca operasi katarak mata juga Tuhan. Berkati untuk Ibu Yuliana, saudari Yuliana, putrinya Ibu Lucia Tuhan, pasca operasi Tuhan kistamium. Berkati Bapa sehingga boleh dipulihkan sempurna Tuhan. Berkati bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan berkenan
Engkau mau Tuhan bagi jemaat-Mu sehat Tuhan tubuhnya Tuhan, sehingga bisa melayani Tuhan, hidup penuh dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Bapa, pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati bagi Tuhan akan bangsa dan negara kami. Bapa, kami lepaskan berkat ini bagi bangsa dan negara kami yang boleh merayakan Tuhan Idul Fitri. Bapa, biarlah Bapa berkati semua boleh penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur, bertemu dengan keluarga dimanapun Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi setiap penduduk warga bangsa Indonesia ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh Tuhan bertemu dengan keluarga-keluarga, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mengalami berkat sukacita kebersamaan Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terlebih Engkau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan begitu banyak suku-sukunya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan di dalam Wahyu, bahwa darah-Mu tercurah menebus setiap suku, kaum dan bangsa. Berkatilah Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat ini Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan Tuhan, Kau lepaskan berkat pengampunan, berkat keselamatan Tuhan bagi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh tim menteri-menteri jajarannya Tuhan, mengambil keputusan berkeadilan Tuhan, kebijakan bagi bangsa Indonesia ini, memberikan kesejahteraan, menyelesaikan sampai 2024. Tuhan berkati semua Tuhan, selesai dengan baik Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkat keamanan menjelang pemilu juga Tuhan, ketentraman Tuhan, kiranya Kau berkati Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Mari jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun Kau berada pada saat ini, kita mengucap syukur. Angkatlah tangan kita, karena ketika kita mengangkat tangan kita, kita selalu sadar bahwa kita adalah seperti debu. Tuhan katakan akan ditiup angin, hilang entah kemana. Tapi kita bersyukur, tangan kita yang terangkat, hidup kita ini telah ditebus oleh darah Kristus. Sebab itu hidup kita, Tuhan katakan, lebih berarti, lebih berharga daripada semua rumput-rumput, daripada semua burung-burung di udara. Kita akan dipelihara, kita akan dicukupkan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu dimanapun pada saat ini Tuhan, ketika bersama dengan keluarga, bahkan dimanapun Tuhan berada saat ini. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan Engkau turunkan ya Bapa. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan GKN Salah Bersinar yang terkasih. Selamat Paskah. Paskah adalah momen yang selalu kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umatnya, dan tentunya juga kebangkitannya. Karena itu kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup, yang tidak pernah mati. Karena itu jemaat Tuhan, kalau misalnya saat-saat ini kita ada dalam pergumulan, beban berat, kesedihan apapun, jangan pernah takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan sudah membuktikan kepahlawanannya dan kepeduliannya terhadap kita, jemaat GKNS Allah Bersinar beserta gerejanya. Dan mujizat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti, akan terus berlanjut. Karena itu tetap setia mengiring Tuhan, tetap berada di jalannya, semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.
Hai, shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Cici hari ini mau mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik sekolah minggu Allah bersinar. Tetap semangat ya, walaupun adik-adik mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedih, tapi harus tetap semangat karena kita adalah laskar-laskar Kristus. Kalau laskar-laskar Kristus harus apa ya? Harus penuh semangat, penuh sukacita. Ya, jadi jangan lupa kita harus ingat pesan Tuhan ya, karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban ya buat kita semua, buat adik-adik semua di rumah ya, walaupun kita tidak merasakan sakitnya disiksa, disalib, tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita semua untuk penebus dosa Cici dan adik-adik di rumah. Jadi harus tetap semangat dan selalu berbuat baik. Oke, tetap semangat ya adik-adik semua. Selamat Paskah semuanya. Bye-bye. Shalom Jemaat GKNS Allah Bersinar. Kami dari Pemuda Remaja GKNS Allah Bersinar mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Semoga di perayaan Paskah ini kita boleh mengingat kembali betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo ibu-ibu, mau kemana?